Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Wulandari dengan NIM 200605110041. Di sini saya akan mengerjakan praktikum 10 yaitu tentang Grab. Praktikum ini memiliki 3 soal. Yang pertama, implementasikan Directed Grab. Tuliskan listing program yang mengimplementasikan Directed Grab sesuai gambar 10.8. Anda dapat melakukan modifikasi pada listing program nomor 5 tugas pendahuluan sehingga merepresentasikan Directed Grab. Kita buka saja soal yang nomor 5. Di soal nomor 5 ini memiliki kelas yang bernama Vertex, memiliki deklarasi variabel, juga memiliki metode konstruktor. Sama juga punya saya di sini, saya memiliki kelas Vertex yang isinya sama dengan modul. Selanjutnya masuk ke kelas Grab kedua. Di sini terdapat deklarasi variabel. Sama, saya juga memiliki deklarasi variabel. Selanjutnya metode Grab, saya juga punya metode Grab sama dengan yang ada pada modul. Selanjutnya kelas add_vertex masih sama, namun yang membedakan dari modul ini yaitu di metode add_edge. Di metode add_edge di sini dituliskan dua, yaitu ada jmet index start tinggal index n sama dengan 1, kemudian ada jmet index n dan index start sama dengan 1. Namun di shortcut saya ini dituliskan hanya satu, yaitu ada jmet index start index n sama dengan 1. Masuk ke metode selanjutnya yaitu metode display. Metode display di sini digunakan untuk menampilkan adjacency dengan kondisi perulangan for, yaitu integer row sama dengan 0, row kurang dari n first, kemudian row di increment. Masuk ke perulangan for selanjutnya, for di dalamnya yaitu integer col sama dengan 0, col kurang dari n first, dan col di increment. Selanjutnya masuk ke pengondisian, yaitu if jika ada jmet index row dan index call sama dengan 1, maka akan menampilkan vertex list index row dan vertex list index call, kemudian di enter. Selanjutnya di sini kelas min, yaitu kelas grab app. Kelas grab app di sini memiliki objek baru yang bernama add_grab, diinstansiasi dari kelas grab. Kemudian di sini untuk menginsertkannya menggunakan add_vertex tadi dengan mengisi argumen a, b, c, d, e. Kemudian menginsertkan edge-nya tadi, yaitu ini argumennya, ini yang ini tadi, start dan end. Startnya 0, kemudian n-nya 2, startnya 1, n-nya 0, dan seterusnya. Kemudian ditampilkan pada metode display. Selanjutnya kita jalankan programnya seperti ini. Sudah sesuai dengan praktikum tadi, yaitu dari A ke C, B ke A, selanjutnya B ke E, D ke E, dan E ke C. Selanjutnya soal yang nomor 2 yaitu connectivity pada directed graph. Pada directed graph ada kalanya tidak semua vertex dapat dituju dari titik tertentu. Berdasarkan gambar 10.8 terlihat bahwa jika start pada titik A maka dapat menuju titik C, tapi tidak dapat menuju titik lain. Sedangkan jika memulai dari titik C maka tidak ada vertex yang dapat dituju. Modifikasi metode DFS sehingga menampilkan tabel koneksi. Di sini tadi menggunakan DFS sama seperti modul yang DFS di atas ini. Hanya saja di sini saya menambahkan for yaitu dengan kondisi integer row sama dengan 0, row kurang dari n first, kemudian row di increment. Jika sudah, array vertex list dengan index row itu diberi value true, kemudian ditampilkan row-nya dan memanggil objek distack, memanggil metode push pada objek distack ini, kemudian masuk ke perulangan while lagi. Apabila distack ini tidak kosong, maka akan masuk pengondisian ini. Integer v diberi value ini pick, method pick. Kemudian jika v sama dengan min1 akan dipanggil metode pop yang ada pada distack tadi. Kemudian jika else masuk ke kondisi ini, nilai vertex list v dengan indeks v bernilai true, kemudian ditampilkan ini di enter. Jika sudah, nanti di reset kembali ke for lagi ini. Dan jika di run, nanti programnya akan seperti ini.
ini connectivity table dari A ke C. Bentar saya buka soalnya. Yang ini dari A C, B A C E, kemudian C D E C, kemudian E C. Untuk soal yang nomor 3 yaitu topological sorting dengan directed graph. Di sini topological sorting ialah operasi lain yang dapat dimodelkan dengan graph. Operasi ini diperlukan pada situasi di mana item atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Misalkan dalam memilih mata kuliah, terdapat mata kuliah yang harus diambil lebih dahulu sebelum mata kuliah lain. Contoh berdasarkan gambar 10.10, maka sebelum mengambil skripsi, maka mahasiswa perlu mengambil mata kuliah berdasarkan urutan berikut, yaitu BAEDGCFH atau CFBAEDGH. Dengan penyusunan seperti kondisi tersebut, suatu graph dikatakan topologically sorted. Selanjutnya, di sini kita akan mengimplementasikan topological sort pada program, yaitu ini metode-metodenya. Yang pertama metode void topo, kemudian metode new successor, metode delete vertex, metode move row up, dan metode move collect. Kita masuk ke dalam codingan. Sini. Metode-metode yang saya tuliskan di sini sama dengan implementasi dari modul. Hanya saja saya pindah ke dalam shortcut saya. Selanjutnya masuk ke kelas min dari topo. Di sini saya sendirikan. Memiliki objek baru yang bernama theGraph. Kemudian theGraph memanggil metode addVertex untuk menginsertkan metode lain dari menginsertkan ini dengan menggunakan addVertex. Kemudian diberi argumen A hingga argumen H. Ini ya 7 kali penginsertan data. Kemudian untuk add edge-nya ini diberi argumen 03, 04 dan selanjutnya. Kemudian dipanggil dengan menggunakan objek theGraph dan memanggil metode topo. Selanjutnya kita jalankan saja programnya. Seperti ini nanti hasilnya. Topologically sorted order BAEDGCFH, sama yang seperti pada modul di atas ini, di samping ini, BAEDGCFH. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.